Baik, anak-anak ustazah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Oke, sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Baik, anak-anak ustazah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita murojaah bersama. Semuanya hafal surah Al-Ambasa? Oke, kita baca surah Al-Ambasa. Antum tentunya sudah hafal Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna yang antum ketahui? 99. Ada 99 Asmaul Husna. Apa sih itu Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Baik, anak-anak ustazah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar cukup 5 Asmaul Husna saja. Yang pertama Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, yang ketiga Al-Qudus, yang keempat As-Salam, dan yang kelima adalah Al-Mu'min. Oke, baik. Ustazah paling senang lihat yang paling bagus. Kita masuk. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, anak ustazah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama menjelaskan Asmaul Husna dan artinya. Yang kedua membuat kaligrafi Asmaul Husna dan artinya secara berkelompok. Kemudian yang ketiga membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri dan cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib. Oke. Nah, kita masuk ke pengertian Asmaul Husna. Nah, tadi kita sudah singgung bahwasanya Asmaul Husna itu apa, sayang? Nama-nama baik Allah. Ya. Al-Malik. Apa artinya Al-Malik? Siapa yang tahu? Iya, yang maha merajai. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari segala raja. Betul tidak? Betul. Karena Allah lah yang paling tinggi kekuasaannya. Tidak ada raja bisa melebihi kekuasaan dari Allah.
Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mengimplementasikan Asmaul Husna Al-Malik? Siapa yang bisa? Kita tahu tadi bahwasanya Al-Malik itu yang maha merajai. Ingat, raja berarti adalah seorang pemimpin. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan sifat Asmaul Husna Al-Malik tadi bisa kita lihat ketika antum sekarang berada di kelas 4 teliti. Antum diberikan amanah oleh Ustazah Tika untuk menjadi ketua kelas. Maka ketika kita diberikan amanah seperti itu, maka jadilah ketua kelas yang baik, ketua kelas yang bertanggung jawab, ketua kelas yang disiplin. Artinya bisa menjadi tauladan untuk kawan-kawan semuanya. Bisa seperti itu? Bisa. Kira-kira contoh yang lain lagi dari Al-Malik itu apa? Siapa yang bisa? Kalau kita diberikan tugas, nih, kan pasti ya dari ustazah ada memberikan antum tugas, betul nggak? Ketika kita diberikan tugas itu sebaiknya bagaimana kita melakukannya, mengerjakannya? Gimana? Kita mengerjakan sendiri, bertanggung jawab, tidak boleh kita mengandalkan teman. Begitu juga saat ujian. Saat ujian, antum tidak boleh melihat teman alias mencontek, betul? Nah, itu berarti kita tidak amanah, tidak bertanggung jawab nantinya. Maha perkasa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki berbagai macam kemuliaan, baik kekuatan, kemenangan, pertahanan. Jadi tidak satu pun makhluk dapat mencelakai Allah, karena hanya Allah yang dapat mengalahkan dan menundukkan seluruh yang ada di arsy ini atau yang ada di bumi ini. Bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Yang maha perkasa. Dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih kita ini harusnya? Contohnya, antum di dalam kelas pastinya ada pertama-tama nanti bermain. Habis bermain tiba-tiba ada aja perselisihan, betul tidak? Nah, implementasi dari Al-Aziz ini ketika antum melihat perselisihan, berarti antum harus berani membela yang benar. Siapa yang berani membela yang benar di sini? Nah, seperti itu. Jadi implementasi dari Al-Aziz itu adalah bagaimana anak-anak ustazah membela yang benar. Ya, jangan ikut-ikutan kita. Ini udah jelas ini salah, kita malah mengikuti atau membela yang salah, tidak boleh. Jadi yang boleh itu adalah ketika kita berada di posisi antara yang benar dan yang tidak, berarti kita harus berani membela yang benar. Itu dari implementasi Al-Aziz. Siapa yang sudah mengamalkan itu? Ya, berarti antum kedepannya harus bisa melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita masuk yang ketiga, Al-Quddus. Apa itu Al-Quddus? Iya, Allah yang maha suci. Seperti apa sih suci itu? Suci dari segala najis. Suci dari najis. Oke, good. Bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Iya, apa tadi? Mandi, kemudian bersuci, kita berwudu. Nah, itu menjaga kesucian, kebersihan. Contohnya kalau kita ingin menjaga kebersihan kelas, bagaimana caranya? Dipiket kelasnya, disapu kelasnya, dipel kelasnya, betul nggak? Betul. Kalau ingin menjaga kebersihan badan kita, ya seperti tadi, kita harus mandi, berwudu, pikir, ya. Kalau kita ingin menjaga kebersihan atau kesucian dari hati kita, ya dengan pikir, ya nak ya. Kita masuk Asmaul Husna yang keempat. Apa itu? Apa artinya keselamatan dan kesejahteraan. Bahwasanya Allah adalah sumber dari keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian. Allah memberikan ketenangan dan keamanan kepada hambanya. Apa sih implementasinya di dalam kehidupan? Misal Iya, berdoa sebelum pergi kemana saja supaya Allah memberikan keselamatan. Ya, apalagi contohnya yang lain?
Contohnya ketika kita hidup bertetangga. Kita hidup bertetangga itu berarti kita harus bisa menjaga silaturahmi, betul enggak? Jangan sebaliknya kita suka mencari perselisihan, pertengkaran, itu enggak baik. Kita harus bisa menjaga keharmonisan bertetangga. Betul ya? Yang terakhir, al-mu'min. Apa artinya al-mu'min? Memberi keamanan. Nah, al-mu'min dengan asal tadi hampir sama. Bagaimana caranya kita itu mengimplementasikan al-mu'min? Seperti tadi juga kita menjaga kedamaian. Ya, jangan kita menjadi orang yang malah membuat onar. Nah, itu kan seperti tawuran sekarang banyak ya. Nah, itu nggak boleh, naudzubillah, jauh-jauh kita. Jadi tidak ada yang melakukan itu. Ya, nak ya. Oke, baik. Dari Asmaul Husna yang 5 tadi sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Kalau bisa dipahami berarti akan ada tugas dari ustazah. Sudah cukup dipahami? Cukup ya? Cukup dipahami tidak? Bisa dipahami tidak? Bisa. Tugasnya sangat sederhana sekali. Setelah ini ustazah harapkan bahas pada pagi hari ini. Kemudian nantinya antum akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Nah itu bisa ya? Oke, tepuk semangat. Oke, baik. Kita berarti lanjut ya. Bagaimana supaya ustazah bisa paham, bisa tahu bahwasanya sejauh mana anak-anak ustazah bisa memahami materi yang sebentar ini disampaikan. Maka kita buatkan kesimpulannya. Kesimpulan ini nantinya antum kerjakan secara berkelompok saja. Oke. Untuk alat 1, 2, oke, menjadi 4 kelompok. Ya. Ustazah kasih waktu nggak lama-lama, cukup 5 menit saja. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Di kelas itu nanti antum buatkan nama-nama kelompok antum, kemudian antum buatkan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Kemudian nantinya antum secara bergiliran akan mempresentasikan atau membacakan apa yang sudah antum diskusikan. Oke, itu. Oke, kita kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Kemudian nanti
itu. 1. Al-Malik yang maha mengajai, contohnya menjadi ketua belakang tanggung jawab. 2. Al-Aziz yang maha perkasa, contohnya kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu membela kebenaran. 3. Al-Mu'ad yang maha suci, contohnya memastikan tubuh yaitu mandi dan wudhu. 4. As-Salam yang memberi keselamatan, contohnya senantiasa berdoa saat bepergian kemana saja. 5. Al-Mu'min yang maha memberi keamanan, contohnya menghindari pertengkaran, perselisihan, memberi keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami untuk Didi dan kawan-kawan. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak ustazah, itulah tadi materi kita tentang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Semoga nantinya untuk bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan antum sehari-hari. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca